Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mengikuti kembali mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Danang Tunjung Laksono. Saat ini Pak Danang akan melanjutkan pada pokok bahasan integrasi nasional sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Pada video ini fokus kepada pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi nanti kita akan berbicara tentang pluralitas masyarakat Indonesia, dilanjutkan dengan potensi konflik yang disebabkan atau di apa ya disebabkan oleh berbagai keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah nanti kita akan berbicara tentang strategi integrasi nasional. Strategi integrasi itu apa saja, nanti kita akan cerita di sini, strategi integrasi. Dan yang terakhir adalah integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional Indonesia. Di awal telah Pak Danang sampaikan di video awal tentang integrasi nasional, sudah panjang lebar Pak Danang ceritakan tentang pengertian integrasi, kemudian arti penting integrasi dalam kehidupan, arti penting integrasi nasional bagi terwujudnya tujuan negara, terwujudnya kejayaan negara, eksistensi negara. Nah, di sini saya akan memfokuskan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi saya akan memulai dulu dari pluralitas masyarakat Indonesia. Saya sebenarnya meyakini saudara semuanya yang ada di layar monitor atau di laptop maupun di handphone, saya sangat meyakini saudara semuanya tahu dan mengerti negara kita adalah negara yang pluralis. Ya. Pluralitas itu dimaksud adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang tidak terdiri dalam satu golongan atau tidak terdiri dalam satu ras atau dalam satu suku, melainkan terdiri dari berbagai suku-suku bangsa, berbagai bahasa yang memiliki ikatan, ikatan tersebut merujuk pada kelompok-kelompok tersebut. Nah, saudara semuanya yang di sini yang perlu saya ceritakan adalah pluralitas masyarakat di Indonesia ini terlahir tidak disengaja. Artinya tidak disengaja itu pluralitas ini secara naluriah. Terlebih lagi negara kita itu kan prosesnya tidak cerk langsung menjadi negara, tidak. Namun kita itu kan berproses dulu dari berbangsa, barulah bernegara. Sehingga tidak heran negara kita itu adalah negara yang di dalamnya terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai bahasa, ras, dan sebagainya. Itulah yang menandakan pluralitas masyarakat kita. Di sini ada beberapa pengertian, ada beberapa pembahasan yang memberikan bukti ya, masyarakat majemuk yang memiliki karakteristik itu seperti apa. Jadi ketika betul tidak Indonesia itu adalah masyarakat majemuk. Nah, untuk lebih pahamnya maka kita akan memperlihatkan karakteristik kemajemukan masyarakat kita. Yang pertama adalah segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki suluk kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Otomatis kalau Anda lihat, setiap kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia itu memiliki budaya yang berbeda, memiliki keberagaman budaya yang berbeda. Anda lihat tidak terlalu jauh dari pemahaman kita. Terlihat. Coba kita bisa membayangkan, bisa melihat ketika suku Jawa itu rumahnya joglo. Ketika di daerah luar Jawa, di Kalimantan, itu bentuknya panggung-panggung. Itu terwujud karena apa? Setiap kelompok memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Beda suku bangsa akan berbeda pula kebudayaannya. Berbeda masyarakat akan berbeda juga budayanya. Yang B memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Anda pergi ke Bali, di situ ada suku Bali, di situ ada ada perbedaan kastanya. Di Jawa pun juga ada. Di Jawa pun itu dalam sisi bahasa pun itu ada bahasa yang bertingkat juga. Itu digunakan sesuai dengan struktur sosialnya, digunakan sesuai dengan tingkatan
usia juga. Di situ juga seperti itu. Jadi setiap daerah masyarakat yang dikatakan majemuk itu pasti memiliki struktur sosial yang berbeda-beda. Yang kedua adalah kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Dan yang ketiga adalah secara relatif seringkali mengalami konflik antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Jadi memang karakteristik masyarakat majemuk itu sangat rentan terjadi konflik. Entah itu konflik itu terjadi antara kelompok tersebut maupun antar kelompok. Maka jangan heran negara kita itu kan seringkali hampir setiap tahun pasti ada saja tawuran, pasti ada saja peperangan antar etnis maupun antar kelompok lah. Itu terkadang yang membahayakan berada dalam suatu negara yang memiliki masyarakat majemuk. Dan yang berikutnya adalah secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Jadi terkadang di dalam konteks masyarakat majemuk bersatu itu harus dipaksakan, bersatu terus dipaksakan. Makanya di dalam negara yang masyarakatnya majemuk itu biasanya peraturannya itu relatif banyak, kemudian agak rigid, kemudian penegakannya itu harus secara memaksa, kuat, begitu. Karena kalau tidak itu, wah itu nanti akan terjadi pemberontakan, terjadi konflik di mana-mana. Maka salah satu ciri masyarakat majemuk itu bisa dilihat di dalam negaranya itu akan tumbuh paksaan. Bentuk paksaannya apa? Ya ada peraturan yang mengikat, kemudian adanya penegak hukum dan sebagainya. Namun hal yang perlu diketahui juga adalah di dalam masyarakat majemuk itu pasti akan terjadi ketergantungan di bidang ekonomi. Karena setiap masyarakat, setiap kelompok itu punya kekhasan ekonominya. Di sini sentra industri batik, di sini sentra industri tembaga, di sini ada sentra industri besi, kemudian timah, ada sentra kerajinan yang terbentuk dari perak dan sebagainya. Jadi setiap daerah itu memiliki karakteristik yang ditonjolkan secara ekonomi dan antar daerah yang lain itu sangat ketergantungan. Kemudian yang berikutnya adalah adanya dominasi politik kelompok satu dengan kelompok yang lain. Makanya kalau Anda lihat sudah mulai pilpres, Anda lihat itu pasti ada latar belakang suku bangsa itu menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembahasan politik. Ini presiden ini berasal dari kelompok mana, suku mana, itu nanti akan berpengaruh dan itu nanti juga akan mendominasi dalam politik daerah itu. Daerah itu misalkan kelompok tersebut lebih mayoritas, maka juga akan mendominasi secara politik. Contohnya seperti itu. Itulah saudara semuanya beberapa hal karakteristik masyarakat majemuk yang disampaikan oleh Perel van der Beek seperti yang telah disampaikan di awal tadi. Saudara semuanya yang perlu saudara ketahui juga adalah kita itu bersyukur menjadi orang Indonesia, menjadi bagian negara kita. Kita itu memiliki struktur masyarakat yang unik, saudara semuanya. Unik secara horizontal maupun unik secara vertikal. Unik secara horizontal, Anda lihat saudara semuanya, kita itu kan apa ya? Kalau bisa dilihat, apapun kita tuh hampir-hampir berbeda. Ada suku bangsa berbeda, agama berbeda, suku bangsa, adat, kemudian karakteristik kedaerahan berbeda. Secara horizontal kita sangat berbeda. Secara vertikal, masyarakat Indonesia itu juga sangat memiliki perbedaan yang terkadang agak mendasar. Ada lapisan atas, lapisan bawah. Gitu. Yang terkadang yang ya harus sebenarnya tidak boleh ditonjolkan kan begitu. Karena kalau terjadi gap yang terlalu tinggi sebenarnya antara orang si kaya dengan si miskin, antara bangsawan atau dikatakan demikian, antara pejabat dengan rakyat itu nanti sangat rentan terjadinya disintegrasi. Namun itu suatu keniscayaan, suatu keniscayaan sebagai kita sebagai masyarakat Indonesia yang beragam, yang majemuk, yang telah disampaikan di awal tadi. Saudara semuanya, penjelasan lebih lanjut tentang dimensi horizontal tadi kan sudah dijelaskan di awal. Struktur masyarakat Indonesia itu unik. Nah, kita itu secara horizontal itu ya memiliki keberagaman, secara vertikal juga ya.
Secara horizontal seperti apa kemajemukan masyarakat kita adalah kita itu kan memiliki berbagai suku bangsa. Ada suku bangsa Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Dayak, dan suku-suku yang lainnya. Sebenarnya kalau kita menyebutkan suku itu lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia saudara semuanya. Kita itu kalau benar-benar ingin meneliti secara langsung, wah, luar biasa. Suku Jawa pun itu terbagi. Anda masih suku Jawa bagian utara, bagian selatan. Itu pun juga beraneka macam, berbeda karakteristiknya. Bahasanya saja itu ada Jawanya yang Jawa Ketamban, Jawa Ngapak, ada Jawa. Jadi beraneka macam suku. Walaupun sama-sama dalam satu daerah saja, itu sangat berbeda. Kemudian selain itu saudara semuanya dari dimensi horizontal saudara semuanya yang bisa kita perhatikan, selain kita itu memiliki beraneka atau beragam suku bangsa, setiap suku bangsa itu yang menjadi unik berikutnya selain kebudayaannya ya. Setiap suku bangsa itu memiliki sejarah, memiliki mitos, sehingga setiap suku bangsa itu memiliki identitas tersendiri. Mulai dari bajunya, mulai dari senjatanya, mulai dari bangunan rumahnya, dan sebagainya. Itu tadi. Jadi otomatis setiap suku bangsa dia akan melahirkan kebudayaan masing-masing. Oke. Melahirkan karakteristik masing-masing, melahirkan bahasa masing-masing. Itu yang menjadi unik. Nah, seperti itu. Maka di sini saya sampaikan, ketika sudah berbeda suku bangsa, otomatis nanti akan berbeda adat istiadatnya, berbeda budayanya, berbeda bahasa daerahnya. Oke. Walaupun sama-sama keris loh ya, sama-sama senjata. Itu ada di Indonesia itu suku bangsa yang senjatanya ditaruh di belakang, ada juga ditaruh di depan, ada ditaruh di samping. Itu beraneka macam. Hanya tentang cara meletakkan senjatanya saja sudah berbeda-beda. Oke. Belum lagi saudara semuanya, ada kita tuh suku asli bangsa kita yang melahirkan kebudayaan, melahirkan adat istiadat dan sebagainya. Ditambah lagi Indonesia itu unik juga karena Indonesia itu ada sekelompok masyarakat Indonesia itu sukunya itu adalah hasil dari peranaan saudara semuanya. Maka ada peranaan Cina, ada peranaan Arab, peranaan India, dan akhirnya suku-suku itu tadi bergabung menjadi bagian Indonesia saudara semuanya ya. Kita sudah punya suku asli, plus sekarang ini sudah ada juga suku-suku peranaan, baik itu dari Cina, dari Arab, dari India, dan sebagainya. Dan itu Anda bisa menyaksikan di sekitar daerah kita. Maka ada namanya kampung pecinan. Itu kampung pecinan itu biasanya untuk tempat tinggal suku-suku peranaan. Dan dari Cina. Ada juga kampung Arab, kampung India. Maka jangan heran di Indonesia itu beraneka macam makanan. Hasil dari itu tadi gambaran atau masuknya dari budaya-budaya atau suku pengaruh-pengaruh dari suku-suku peranaan tadi. Ada bakso, ada capcay, ada bakmi, itu kan hasil daripada pecinan. Nah, kemudian ada sate kambing, ada seperti itu kan pengaruh dari peranaan dari Arab. Kemudian ada juga dari India, misalkan kue-kue cane dan sebagainya. Jadi itulah yang akhirnya negara kita semakin unik dan semakin beragam, saudara semuanya. Karena keberagaman tadi juga berasal dari suku aslinya maupun dari hasil-hasil peranakan tadi, saudara semuanya. Oke, saudara semuanya, hal yang lain yang perlu saya ceritakan adalah selain tadi keberagaman yang dihasilkan dari suku tadi dengan keberagaman suku itu tadi, akhirnya suku tadi membawa karakteristik, membawa kebudayaan, membawa adat istiadat. Nah, akhirnya dari suku tadi membentuk keberagaman-keberagaman yang lainnya. Selain itu, kemajemukan kita itu juga dapat dilihat dari keberagaman agamanya, saudara semuanya. Jadi kita itu bukan hanya dari keberagaman suku, adat istiadat, namun kita juga punya keberagaman agama. Jadi kemajemukan
Indonesia itu juga bisa dilihat dari keberagaman agamanya. Secara nasional, pemerintah itu telah mengakui agama resmi kita itu ada 6 sebenarnya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Sekarang ketambah setelah awal reformasi ditambah dengan Konghucu. Tidak hanya keberagaman agama saja sebenarnya, ada 6 selain 6 agama resmi tadi, ditambah lagi gitu kita itu punya aliran kepercayaan yang dianut oleh beraneka macam lapisan masyarakat di Indonesia. Jadi secara agama nasional ada 6. Namun ketika Anda datang ke daerah-daerah, itu ada tidak sedikit masyarakat di Indonesia itu yang meyakini suatu aliran kepercayaan. Ada Pangestu, ada Darmo Gandul, Sabto Darmo, Sunda Wiwitan, dan masih banyak lagi saudara semuanya. Nah itulah yang membuktikan negara kita adalah majemuk secara keyakinan dan secara kepercayaan. Terus mungkin Anda bertanya, kenapa negara kita itu kok memiliki banyak agama ya, memiliki banyak agama yang sekarang menjadi agama resmi? Karena negara kita itu adalah negara yang eksotis, negara yang menjadi tempat jujukan para perantau-perantau, entah itu dari Arab, dari Cina, dari India, sehingga dari bangsa Barat, sehingga ketika bangsa-bangsa lain itu datang ke negara kita, apa yang terjadi? Dia bukan hanya berdagang, bukan hanya sekedar menjajah, namun juga mengenalkan agama-agama mereka kepada masyarakat kita. Sehingga dari hal-hal itulah akhirnya negara kita itu memiliki kemajemukan dilihat secara agama. Ambil contoh misalkan agama Islam. Agama Islam itu datang dari mana? Dari mana saudara-saudara agama Islam bisa datang? Agama Islam itu datang dari para pedagang-pedagang yang jauh-jauh hari sudah datang ke negara kita melakukan bukan hanya berdagang namun juga melakukan penyebaran agama. Kemudian Kristen Katolik dibawa oleh bangsa-bangsa Barat semuanya. Belum lagi hal-hal yang lainnya akhirnya keberagaman ini semakin banyak semuanya. Terus ditambah lagi kemajemukan itu muncul karena banyak faktor. Ada faktor historis, ekologis, faktor perubahan sosial, dan sebagainya. Sehingga tidak mengherankan Indonesia itu adalah negara yang majemuk. Negara yang majemuk, saudara semuanya. Kemajemukan itu, saudara semuanya, tidaklah mudah untuk dikelola. Saya katakan demikian. Sekali lagi, dengan negara kita itu majemuk, tidak memudahkan negara itu untuk mencapai kejayaan. Tidak mudah. Sebab kenapa? Di awal sudah saya sampaikan, keberagaman negara, keberagaman suatu negara, keberagaman suku bangsa dalam satu negara, itu nanti sangat rentan terjadinya konflik atau membuat atau melahirkan potensi konflik. Potensi konflik. Tidak terkecuali di Indonesia ya. Di Indonesia ini sangat berpotensi konflik karena di awal tadi sudah saya sampaikan kita itu memiliki keberagaman. Keberagaman itu jika tidak dikelola dengan baik itu nanti akan melahirkan konflik. Nah, konflik apa yang mungkin terjadi saudara semuanya? Bisa horizontal antar rakyat, bisa juga vertikal antara pemerintah dengan rakyat saudara semuanya. Ambil contoh bagaimana Pak terjadinya konflik vertikal? Bisa saja konflik vertikal itu muncul ketika seperti yang saya ceritakan di awal, ketika kepemimpinan nasional itu tidak mampu menjalankan amanah dengan bagus, tidak mampu menjalankan peraturan dengan baik, tidak mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, itu nanti bisa rentan terhadap konflik. Nah, bisa saja konflik itu terjadi karena apa ya? Ketimpangan sosial, contoh misalkan ketimpangan sosial seperti yang saya ceritakan di awal, ketimpangan sosial, tidak adanya pemerataan pembangunan, itu nanti mungkin juga akan menyebabkan terjadinya disintegrasi. Oke. Contoh di Aceh, Papua, Ambon itu juga salah satu faktornya, salah satu triggernya adalah
tidak terwujud pemerataan pembangunan atau terjadi ketimpangan sosial. Itu akhirnya merembet ingin memisahkan diri. Salah satu contohnya adalah kita dulu punya provinsi bernama Timur Timur. Kemudian beberapa tahun berkonflik di sana, kepemimpinan nasional tidak bisa mewujudkan rasa keamanan, rasa persatuan. Akhirnya di awal reformasi, masyarakat di Timor Leste mengajukan suatu referendum, jajak pendapat, dan akhirnya dari jajak pendapat tersebut, Timor Leste memisahkan dirinya dari bingkai negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Timor Leste sekarang ini. Yang awalnya Timur Timur sekarang menjadi Timor Leste. Itu. Jadi memang mengkhawatirkan saudara semuanya, kebijakan pemerintah, terus kemampuan pemerintah dalam mengatur suatu negara itu sangat berpengaruh terhadap proses integrasi suatu negara, penyatuan suatu negara. Oke, maka dari itu di sini ada beberapa hal kaitannya tentang penyebab konflik ke daerah, saudara semuanya. Jadi oke. Ada beberapa hal yang perlu saya berikan penekanan dulu kaitannya tentang penyebab konflik kedaerahan. Jadi ini nanti di beberapa paragraf akhir saya akan memberikan bukti negara kita itu khususnya di awal reformasi banyak konflik yang diakibatkan karena kemajemukan kita melahirkan karena tidak salah kelola sehingga terjadi yang namanya konflik. Nah, sebenarnya penyebab konflik kedaerahan itu apa? Yang pertama adalah krisis pemerintahan nasional, baik persoalan suksesi maupun jatuh bangunnya pemerintahan karena lemahnya konstitusi. Ambil contoh adalah awal reformasi. Karena suksesi, kegagalan pemerintah saat itu dalam menafsirkan undang-undang, akhirnya terjadi pemimpin yang bisa bertahan 32 tahun, akhirnya rasa amarah itu tidak bisa ditahan, akhirnya lahirlah peristiwa reformasi itu. Itu karena apa? Ketidakpahaman dalam memahami peraturan sehingga suksesi pemerintahan itu tidak berjalan dengan bagus. Sehingga saat itu Orde Baru itu bisa menguasai negara sampai 32 tahun. Akhirnya rakyat marah, akhirnya terjadi konflik saat itu. Yang B, kegagalan lembaga negara dalam menangani konflik, baik yang melibatkan unsur masyarakat maupun lembaga negara. Potensi konflik itu atau terjadinya konflik kedaerahan itu juga bisa terjadi apabila lembaga-lembaga negara itu tidak mampu menangani konflik. Nah, jadi seharusnya setiap konflik itu bisa diredakan. Namun kalau lembaga negara maupun pemerintah nasional atau pemimpin nasional tidak mampu melakukan penanganan, maka konflik itu akan terjadi di daerah tersebut. Yang C, partisipasi politik. Partisipasi politik warga, entah itu di daerah maupun di pusat, itu kalau tidak terdistribusikan dengan bagus, tidak dijalankan dengan baik, itu juga akan terjadi atau rawan terjadinya konflik. Oke, maka sekarang ini kan setelah reformasi ada lembaga baru bernama DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu kan salah satu bukti agar partisipasi politik daerah itu bisa tersalurkan ke pemerintah pusat. Yang D, ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dan sulitnya akses masyarakat daerah terhadap sumber daya tersebut. Di awal tadi saya sudah ceritakan, konflik daerah itu muncul salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan dalam pemerataan pembangunan, ketidakmampuan dalam mendistribusikan sumber daya yang ada di negara tersebut. Terkadang daerah suku-suku atau warga masyarakat yang berada di dalam suku pedalaman, di dalam pulau terluar,
di dalam pulau-pulau terpencil itu terkadang tidak merasakan nikmat berada di dalam negara. Nah, ketidaknikmatan itu ketika dipendam terlalu lama itu nanti akan muncul konflik di kemudian hari. Dan yang terakhir, potensi konflik di daerah itu juga muncul disebabkan karena rezim yang tidak responsif, tidak tanggap. Rezim itu suatu bangunan kekuasaan pemerintah di dalam satu negara yang tidak responsif. Tidak responsif itu artinya tidak tanggap terhadap permasalahan bangsa, khususnya dalam tuntutan warga, dan tidak punya rasa tanggung jawab, responsibility pada masyarakat. Jadi dia tidak responsif, tidak akuntabel, sehingga hal-hal itulah yang menjadikan masyarakat marah. Kalau sudah marah bagaimana? Pasti konflik. Maka konflik daerahan itu terkadang muncul di negara kita. Bisa muncul pada saat mau pemilu, setelah pemilu, akhirnya seperti menjadi trigger. Gagal pemilu atau kalah pemilu, akhirnya disertai dengan konflik. Dengan ini, ditambah ini, akhirnya konflik. Akhirnya 5 ini menambah atau menjadi trigger terjadinya konflik di mana-mana, saudara semuanya. Jadi bukan masalah sukunya sebenarnya, bukan masalah agamanya. Agama itu, suku itu sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Namun trigger-trigger tadi yang saya sebutkan di awal tadi, di 5 hal tadi, itu nanti akan menambah atau memicu apalagi nanti ditambah dengan bumbu-bumbu suku. Wah, itu nanti bisa mengerikan. Nah, contoh kasus di Sampit ya. Di Sampit itu karena ketimpangan ekonomi, itu akhirnya ditambah bumbu-bumbu perbedaan suku, akhirnya perang. Di Poso, Ambon, itu juga berawal dari partisipasi politik tidak bagus, kemudian apa namanya ketimpangan ekonomi di situ, kemudian rezim kurang peka dalam menyium potensi konflik, akhirnya ditambah bumbu dengan perbedaan agama, akhirnya terjadilah peristiwa Poso dan Ambon. Termasuk di tempat-tempat yang lain juga seperti itu. Akhirnya sudah bermasalah di awal, ditambah suku, ditambah agama, wah itu semakin menjadi konfliknya. Maka sebenarnya kalau 5 hal ini bisa minimalisir, 5 hal ini penyebab konflik di daerah ini bisa diminimalisir, insya Allah tidak akan terjadi masalah. Namun kalau kelima ini dilepaskan, tidak ada pembatasan, tidak ada pengelolaan dengan bagus, ditambah dengan perbedaan suku, perbedaan agama, itu nanti menyulut konflik yang semakin besar dan sulit untuk dihindarkan. Seperti itu, saudara semuanya. Oke, hal yang lain yang perlu saya ceritakan juga begini. Nah, maka hal yang tidak boleh menjadi bahan bercandaan, tidak boleh menjadi apa ya, selain bercanda, tidak boleh menjadi komoditas politik, itu apa? Sara, suku, agama, ras. Itu tidak boleh menjadi bahan bercandaan, tidak boleh menjadi komoditas atau modal politik. Itu nggak boleh. Karena apa? Itu sangat rentan terjadi konflik. Kalau sensitif aja, Anda membahas tentang agama sensitif, itu bisa menggerakkan berjuta-juta orang. Masalah suku, jadi hanya karena mas cinta, tapi dikasih bumbu-bumbu suku, itu bisa menjadi konflik yang luar biasa. Maka jangan pernah bermain-main suku, agama, ras pada suatu negara. Itu sangat rentan terjadi konflik semuanya. Oke, apalagi konflik keagamaan ya. Agama itu kan begini. Kenapa di konflik yang susah diselesaikan tuh konflik agama? Karena agama itu kan keyakinan dengan erat kaitannya dengan suatu keyakinan manusia. Apalagi di agama tertentu itu ada ada ayat-ayat tertentu, dalil-dalil tertentu yang menambah seseorang semakin yakin terhadap apa yang dia yakini. Sehingga ketika simbol-simbol keagamaan menjadi komoditas tertentu,
itu nanti kalau sampai terjadi suatu hal, itu nanti konfliknya sangat berdarah-darah, keras, dan berkepanjangan. Karena apa? Itu erat kaitannya dengan keyakinan manusia. Itu kalau sudah berkaitan dengan manusia, itu luar biasa. Belum lagi ditambah dengan dikuatkan para pemuka agamanya, para tokoh agamanya, pemimpin agamanya. Wah, semakin menjadi-jadi. Misalkan A sama B, itu dianggap suatu konflik agama, belum lagi pemuka agamanya di sini mensponsori, pemuka agama di sini mensponsori. Wah, itu luar biasa mengerikan. Maka harus dihindarkan. Bercanda tentang suku, bercanda dengan ras, bercanda dengan agama itu tolong dihindarkan. Bermain-main dengan hal itu. Atau bermain-main dengan politik kaitannya dengan hal itu bahaya. Misalkan saya pengen mencalonkan bupati, saya mengambil isu-isu suku, isu-isu ras, isu-isu agama, itu tidak boleh dilakukan, itu bahaya. Itu nanti akan bisa menjadi potensi konflik yang sulit untuk dihindarkan. Oke, maka jangan memain-mainkan simbol-simbol agama, itu jangan. Kalau kita agama Islam ya jangan masuk-masuk agama non-Islam, non-Muslim. Kalau Anda non-Muslim ya jangan masuk-masuk dalam pembahasan Islam. Itu nanti sangat rentan terjadi konflik. Oke, saudara semuanya, secara umum seperti itu potensi-potensi konflik yang ada dalam kemajemukan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu tugas kita adalah memberikan pemahaman bagi semuanya di Indonesia itu dengan kemajemukan itu sangat rentan terjadi konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Dan bagi pemerintah, pemerintah itu memiliki tugas, memiliki kewenangan untuk menciptakan persatuan, kesatuan di dalam negara tersebut. Maka tidak diharapkan pemerintah itu membuat kebijakan yang bisa menjadikan antar bangsa itu semakin rukun, pembagian kesejahteraan bagus, menciptakan keadilan bagus, bisa meramut masyarakat dengan bagus, itu nanti potensi konflik tadi tidak akan terjadi. Ya. Seperti itu, saudara semuanya. Oke, dan berikutnya, saudara semuanya, selain itu, selain apa yang saya ceritakan di atas tadi, apa itu masyarakat majemuk, apa potensi masyarakat majemuk, sekarang saya akan menyajikan atau membahas tentang berbagai strategi integrasi. Ya. Strategi integrasi itu apa saja yang sering dilakukan di berbagai negara. Kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih saudara semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.